Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Sinugraini. Saya penilik PAUD dari Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Kali ini saya akan menyampaikan hasil praktek baik saya yang sudah saya lakukan pada masa pandemi dan masa setelah pandemi, yaitu pada masa pertemuan tatap muka terbatas atau PTMT. Nah, hasil praktek baik saya beri judul SMART, yaitu sebuah implementasi pengendalian mutu pada satuan pendidikan PAUD non formal pada masa PTMT di Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Tugas utama seorang penilik adalah melaksanakan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program. Permasalahan yang akan saya sampaikan yaitu pada pelaksanaan SMART nantinya dan hasil yang didapat, hasil dan dampak, serta faktor kendala dan faktor pendukung dan rencana tindak lanjut. Apa sih itu SMART? SMART adalah sebuah singkatan yaitu dari supervisi manajerial dengan aplikasi yang sederhana, dengan data yang didapatkan itu secara real serta dilaksanakan secara terpadu. Huruf SM itu adalah supervisi manajerial. Supervisi di sini yang saya laksanakan adalah saya mengambil salah satu poin, yaitu poin penilaian. Huruf A itu adalah sebuah aplikasi. Nanti data yang saya dapat itu saya masukkan ke sebuah aplikasi penilaian. Dan R itu adalah realistis, artinya bahwa data yang saya dapat itu adalah secara real atau nyata pada saat kondisi saat itu. Terpadu artinya bahwa yang saya laksanakan itu saling berkaitan, itu antara supervisinya, aplikasi, serta data yang saya dapat saling berkaitan atau saling berkesinambungan. Pada pelaksanaan penilaian, saya melaksanakan itu pertama pembagian instrumen. Pembagian instrumen itu pada waktu pandemi itu saya laksanakan dengan Google Drive. Linknya saya bagi pada grup WhatsApp, dan pada masa PTMT itu saya memakai Google Form karena masih pertemuan terbatas. Jadi saya tidak berani sering-sering datang ke satuan pendidikan. Data yang saya dapat dari instrumen tadi saya masukkan ke aplikasi. Aplikasinya itu seperti apa akan saya sampaikan. Pertama kali dibuka aplikasinya, yaitu langsung ke input data, ya, diklik di input data, terus nanti di situ ada kolom-kolomnya. Nah, terus terang saja aplikasi yang saya buat itu sudah mencakup 8 standar pendidikan. Artinya sebuah satuan pendidikan kalau melengkapi dokumennya atau administrasinya, insya Allah satuan pendidikan tersebut sudah siap untuk akreditasi. Nah, kali ini yang data yang ada itu misalkan pada standar 1 itu ada angka-angkanya, itu langsung masuk ke dalamnya, seperti misalkan pada perkembangan anak itu diisinya hanya 2, itu kita klik 2, terus seterusnya ke bawah seperti itu sampai ke penilaian. Nah, nantinya itu akan langsung diketahui hasilnya. Nah, langsung kembali ke depan lagi, itu klik di analisa datanya, itu nanti langsung akan kelihatan apakah satuan pendidikan tersebut mendapatkan nilai baik, cukup, terus kurang, atau sangat baik. Ada 4 indikator yang saya tetapkan di sini, yaitu dari kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Nah, itu untuk aplikasinya. Selanjutnya pada implementasi SMART. Implementasi SMART itu pertama kali saya mengaktifkan itu WA Group, dan yang kedua itu memakai Google Form karena memang benar-benar pada masa pertemuan terbatas. Selanjutnya saya juga melaksanakan langsung untuk cross check data karena memang kendala yang satu sifat kejujuran dari yang mengisi. Itu saya cross check data ke satuan pendidikan itu untuk apakah data yang dilaksanakan benar-benar yang ada pada saat itu cross check data.
Dan hasil yang dicapai tentunya tadi langsung dapat dianalisa, yaitu hasil yang dicapai sudah kelihatan dari ada 4 kategori, dari kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Dampak penerapan kegiatan diharapkan pada satuan pendidikan yaitu untuk peningkatan mutu pendidikan, yaitu peningkatan profesionalisme guru maupun kepala satuan pendidikan dalam mendokumentasikan sebuah hasil yang dicapai dari SMART tadi itu langsung dapat diketahui, yaitu baik dari kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Jadi apabila ada satuan pendidikan itu nilainya yang masih kurang, artinya perlu pembimbingan, yaitu kurang atau cukup. Nah, selanjutnya dampak penerapan kegiatan. Dampak penerapan kegiatan yaitu pada lembaga, yaitu untuk peningkatan profesionalisme masyarakat, yaitu keterlibatan gugus PAUD yang memfasilitasi dan mendukung menjadi ajang peningkatan pengetahuan umum dan keterampilan serta kepercayaan masyarakat pada satuan pendidikan untuk menyekolahkan anaknya pada satuan pendidikan tersebut. Nah, penilik PAUD yaitu sebagai pengendalian mutu sangat terbantu sekali dengan penilaian SMART ini. Ada faktor kendala dan faktor pendukung. Faktor kendala yaitu sinyal, ya, terus IT dari pendidik. Faktor pendukung itu adanya kerjasama antara penilik dengan satuan pendidikan. Nah, alternatif pengembangan yaitu mensosialisasikan pada Himpaudi, pada pertemuan muslimat, Aisyah, maupun pada pertemuan penilik. Nah, yang keempatnya, semoga implementasi SMART ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan akhirul kalam, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.